kayak olahraga gitu ya? Iya. Itu tuh anu Mbak. Apa tuh Pak? Ketaatan. Melihat ketaatan, kepatuhan. Oh, melihat ketaatan sama komen yang diminta. Nah, ini apa yang diminta coba lihat tuh. Nah, ya nah. Tuh. Ya ampun, lucu banget. Apa setiap orang tuh punya kayak pegangan masing-masing gitu? Iya. Oh, setiap orang punya. Tapi misalnya nggak sama bapak yang ini, anjingnya tetap akan nurut gitu dengan yang lain. Akan lebih nurut kalau memang pawangnya. Oh, akan lebih nurut kalau memang pawang yang pegang. Oh. Nah, itu. Oke, come on. Oh, rewardnya main bola. Oh. Kan? Main gitu. Oke. That's good. Come on. Okay, hop. Nice, good. Out. Nice. Good. Out. Good dog. Nice, good. Ready. Good dog. Good. Ini kenapa? Kalau posisinya begini adanya apa? Ini ketaatan loh. Ya, ketaatan. Iya. Ya udah kalau misalnya mau diambil di host, diambil aja di host. Misalkan di Out. stop. Good dog. Oke, Nana. Keren banget. Ini Briki kan, Mbak? Ini tadi aku udah kenalan sebelum Kita lihat dari kenalan ini nama siaran. anjingnya siapa nih, Pak? Briki. Oh, oke. Ini ngapain sih dia dari tadi Ya ampun, lucu banget. Aku paling lucu kalau dia jalan di Obedient, Pak. tengah-tengah sini Nah, jadi loh. tadi Pak Anton yang kita lihat itu adalah dia melakukan tindakan-tindakan obedient itu adalah salah satu tahap latihannya ya. Iya. Nah, itu tahap latihan untuk apa nih? Bisa dijelaskan juga mungkin nih, Pak? Obedient itu pada dasarnya adalah melatih anjing supaya mengerti perintah dan mengerti larangan. Oke. Nah, perintah itu banyak. Disuruh duduk, healing, kemudian tiarap, jaon, panggilan, termasuk larangan, termasuk tadi kan ada jalan di Antara kaki Iya, iya, gitu kaki ya. gitu, ya. Oke. Nah, ini saya mau nanya Pak, silakan saya mau nanya sedikit-sedikit juga mungkin ini apakah memang anjing ini yang sudah paling dekat sama Bapak nih? Boleh di sini Pak kita ngobrol. Nah, ini yang udah paling dekat ya si siapa tadi namanya? Brigi. Brigi ya. Brigi. Nah, ini kalau kita lihat tadi Brigi ini nurut gitu ya. Apa sebenarnya yang membuat dia nurut? Apakah memang kita ada pegang sesuatu atau ada perintah apa yang kita kasih tahu sama dia? Pakai bahasa Inggris loh tadi nah. Ya, jadi sebenarnya intinya Bukannya duduk berdiri, iya, bukan enggak. gitu ya, bukan ya. Iya. intinya gini, kita memberikan harapan kepada mereka, kepada si anjing ini agar dia mau selalu dekat dengan kita. Begitu Oke. dia selalu dekat, kita reward, selalu dekat dengan reward. Nantinya ke depannya entah itu mainan, makanan apa yang kita berikan ke dia, dia selalu semangat dengan kita. Oke. Berarti bisa dibilang Itu Bapak dia. ini adalah pawangnya Briki begitu ya, paling akrab dengan Bapak Brigi, ya. Brigi gabung lagi sini. Brigi. Oh, manggilnya apa? Down, Down. down. Wow. Kalau saya sendiri yang melakukan bisa? Jadi Coba ya, intonasinya coba ya. karena berbeda. Oke. Jadi dia tidak bisa. Dia, Panggil, jadi panggil, hanya panggil, panggil, coba tawar ya. saja. Come on. Come on, Brigi. Brigi. Oh, dia hanya lebih dengar suara Bapak ya? Heel. Come on, sit. Oh, Ih, keren banget. Nah, itu dia. Ini kira-kira Pak, kalau misalnya untuk melatihnya begitu ya. Iya. Tadi kan kita ngeliat dia kayak seperti apa ya, menjinjit kayak olahraga. Itu cara ngelatihnya biar dia bisa begitu tuh gimana sih Pak? Itu ada masing-masing anjing punya karakter. Oke. Jadi karakter sendiri. Jadi memang karakter anjing ini seperti ini karena drive-nya tinggi, kemauannya terlalu tinggi. Karena hadiah ini kita tahan, dia mau menggapai tapi ada sedikit kita tahan. Nah, itu yang membuat perubahan perilaku dia, gerakan dia menjadi seperti itu. Nah, tadi jenisnya ini apa Pak? Kalau si Ini jenisnya German Shepherd. Jerman. Shepherd atau herder, orang bilang herder. Oh, herder, oke. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk jenis anjing sendiri ada jenis-jenis tertentu nggak yang mudah dilatih untuk ini, dia lebih garang, dia lebih agresif, atau Ini dia lebih cocoknya apa? untuk ini, Oh, kasus ini betul. gitu. Ya, Bisa dikategorikan nggak Pak? Kita di kepolisian ini memang memakai beberapa jenis anjing pekerja Iya. yang bisa, tapi tentunya kita seleksi dengan karakter. Yang cocok kita pakai untuk bekerja adalah herder, atau German Shepherd, Belgian Malinois, Rottweiler, herder, Labrador, Golden Retriever juga bisa. Bahkan ada Beagle juga kita pakai sama Fox Terrier. Baik, dan Pak Trianto ini adalah salah satu tempat yang memang disiapkan wadahnya untuk melatih anjing-anjing itu tadi ya semuanya ini ya Pak. Dan di sini memang semua kumpul mereka ya? Semua kumpul. Semuanya kumpul di sini. Semua Dan main di sini di tadi sini. saya lihat ada satwa lain Ya. selain anjing ternyata.
ada satwa lain ya? turangga. Ada di sana untuk latihan kuda. turangga. Ada kuda. Boleh kapan-kapan kita latihan situ ya Pak? Bukan kuda, ya. tapi turangga. Kalau kuda itu secara umum ya. Kalau turangga yang udah dilatih untuk kita Kapan-kapan kita boleh ke situ ya Pak? Boleh. Boleh. Oke. Nah, Pak Anton ini dengan Iya. teman-teman lain yang sepertinya memang sudah punya kedekatan masing-masing ya, dan memang mereka dilatih gitu ya dengan kasus-kasus yang sebenarnya sekarang ini kita lihat banyak sekali kasus seperti terorisme dan segala macam narkoba gitu ya. Bagaimana sebenarnya nanti mereka dipersiapkan gitu ya, kita tidak tahu kasus atau kejadian kapan saja terjadi, tapi pada saat itu terjadi mereka bisa langsung turun gitu. Iya. Ya, memang kita siapkan, terutama untuk explosive detection, itu kita 24 jam on call. Jadi begitu ada ancaman, sudah kewajiban bagi kita untuk turun ke TKP. Oke. Nah, gitu. Seperti kasus kemarin yang terakhir Depok, ya. Kemudian Kampung Melayu kami juga hadir, termasuk di Tamrin. Jadi kalau ada ancaman bom, maka K9 wajib hadir dan kita datang. Dan mereka ya tiap hari dilatih dan sampai tiba-tiba mungkin ada kasus yang tidak Iya. diinginkan, Iya. mereka sudah langsung siap begitu ya? Ya, memang itu. Ya. Kalau misalnya untuk anjing sendiri begitu Pak, kira-kira berapa lama mereka bisa terjun langsung ke lapangan? Maksudnya Pelatihannya? pelatihannya? Pelatihan. Pelatihannya sebenarnya sepanjang hayatnya dia. Tetapi untuk mempersiapkan dia siap bekerja, kita ada tahap-tahapan. Ya, 2 bulan pertama ya kita latih, kemudian nanti kita terjunkan ke lapangan, kemudian nanti ada namanya refresh training. Ya, setelah 6 bulan kita lihat apakah ada penurunan kah atau mungkin stabil. Nah, di situ ada namanya lat harkat puan, latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan. Nah, tentunya juga dengan tantangan-tantangan ditambah. Baik, Pak. Terima kasih, boleh sambil dilatih Oke. lagi mungkin anjingnya ya. Terima kasih, Kita akan Bapak. melihat mereka melatih dan kita masih ngobrol juga sama Pak Anto dan Pak Trianto ya. Boleh kita lihat sambil mungkin melihat tuh Pak. Oke, kita lihat gimana mengarahkan ke sana mungkin sambil dibawa boleh ya. Si Brigi tadi siapa namanya? Brigi ya. Ricky. Nah, itu Oke. dia. Terima kasih ya Pak ya. Nah, Oke. silakan Pak Anton boleh Oke. bergabung sama kita lagi. Nah, ini Pak Trianto, kita melihat ini adalah salah satu yang memang sangat penting sekali seperti keamanan yang ada di Indonesia ini ya. Yaitu memang hewan-hewan ini dilatih begitu ya supaya mereka siap gitu ada menghadapi masalah apapun. Dan ini di Depok atau mungkin kalau ada keseluruhan di Indonesia gimana nih Pak mungkin? Oh, jadi gini, memang untuk Ditpol Satwa itu memberikan suatu latihan-latihan yang berkaitan dengan yaitu bantuan teknis ya, Oke. dalam rangka pengungkapan suatu kasus-kasus atau kejadian-kejadian. Jadi mereka bisa dibawa ke daerah-daerah lain? Nah, itu bisa, dan di daerah-daerah lain itu sudah ada. Ya misalkan sampai pada tingkat Polda, tingkat Polres itu sudah ada semuanya. Juga dilihat dari misalkan tingkat ancamannya, tingkat ancamannya. Misalkan di daerah A, tapi di sana tidak ada teroris, ya tidak usah dikirim yang teroris. Oke. Misalkan di sana rawan misalkan berkaitan dengan narkotik. Oke. Otomatis satwa kita, K9 kita yang dikirim adalah yang Khusus kemampuan narkotik. narkotik. Itu pengkategoriannya biasanya kalau untuk yang narkotik atau teroris itu jenis anjingnya apa Pak? Kalau untuk narkotik misal? Itu gini, memang ada heavy-nya ya. Jadi kalau misalnya untuk pelacak khusus itu untuk narkotik, kemudian untuk bom dan juga untuk SAR, itu kita gunakan anjing-anjing familiar seperti Labrador, ya, kemudian Golden Retriever. Nah, Golden itu kan banyak juga dipelihara Anjing oleh tua. orang-orang Banyak gitu. juga, Nah, iya. itu dia lebih apa ini kalau untuk masalah kasus Karena kriminal? familiar, Oke. karena familiar. Jadi kita ambil itu karena dia familiar, tidak galak kepada orang, rata-rata gitu lah ya, rata-rata. Itulah yang kita latih untuk itu. Yang paling galak apa ini? Yang paling Sebenarnya walaupun Golden ada juga galak, Ada tapi yang juga rata-rata galak Malinois, Malinois itu jenis Doberman. anjingnya tadi ada Pak? Sweetie. Oh, si Sweetie ini Jenis Malinois. Sweetie. Ini Sweetie termasuk Oke. galak. Ini Sweetie jenis Pantes tadi baru Malinois. dideketin sama Jack langsung. Iya. Oh. Ini Deket-deketin Sweetie, ya. Nah, aku. ini dia si Sweetie Tetapi ini jenisnya tetapi ini Malinois ya. tapi ini memang kita seleksi untuk search and rescue. Oke. Ini sudah banyak hasilnya di Banjarnegara, di Garut, di
Seperti kasus bencana alam, mereka diturunkan ya. Oke, kenapa mereka memang penciuman yang lebih tajam untuk mungkin menembus jenazah atau sampai saat korban? ini belum ada alat yang bisa menggantikan untuk mencari korban yang tertimbun selain inai. Belum ada Itu dia, alat, Nak. memang anjing lah Iya, salah satunya. iya. Anjing inilah yang Wow, ternyata luar berperan biasa. penting sekali. Baiklah, Oke, nanti kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dan main-main lagi. Kalau bisa dimasukkan Oke. semuanya gitu, jadi kita Iya. main-main lagi begitu ya pemirsa. Nanti kita balik lagi, tonton terus tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Ini